Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rada Febrianti dari Prodi Manajemen kelas B1 semester 1. Di sini saya mau mempresentasikan hasil karya saya sendiri tentang pandemi COVID-19 di kalangan milenial. Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19, dan juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19, coronavirus disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Selanjutnya, peran milenial dalam mengatasi pandemi COVID-19, mendorong keterbukaan data penerimaan bansos, aktif dalam melaporkan data yang tidak tepat ke hotline Kemensos, dan juga harus mau berkenalan dengan salah satu program pemerintah, dalam hal ini program jaring pengaman sosial dari pemerintah. Dampak yang ditimbulkan bagi kalangan milenial: 1. Membuat kegaduhan di tempat umum. 2. Melakukan aksi tawuran antar remaja. 3. Pesta minuman keras. Dan 4. Melakukan aksi balapan liar. Tingkat kematian akibat virus COVID-19. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 1.403.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia lebih 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Bagaimana bentuk implementasi nilai-nilai spiritual yang perlu ditingkatkan? 1. Melalui ucapan salam dan doa di awal pembelajaran kegiatan pendahuluan. 2. Mengaitkan materi pelajaran dengan sikap spiritual dan sosial kegiatan inti. 3. Melalui ucapan salam dan teguran kepada siswa yang dianggap melanggar aturan agama dan sosial, baik pada kegiatan pendahuluan, inti, atau penutup. 4. Guru meminta siswa untuk selalu mensyukuri atau karunia Allah atas pemberian sistem indera dengan baik. Dan 5. Guru juga meminta siswa untuk selalu mensyukuri nikmat Allah karena dapat merasakan berbagai jenis rasa
dan meminta siswa untuk selalu menjaga dan merawat sistem koordinasi pada pengamatan. Sekian dari saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.